Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 29 Juni 2021. Dimanapun kita berada, semoga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam keadaan sehat. Mari kita mengawali ibadah pagi ini dengan menyanyikan lagu dari NKB 134, Terima Kasih Ya Tuhanku. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. 2, 1. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami rindu Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran sabda-Mu ya Tuhan. Dalam kesempatan kali ini kami memohon kiranya Roh Kudus bekerja atas kami dan memperlengkapi kami ya Tuhan, agar kami boleh siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di saat kami mendengarkan, kami juga mengerti dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau mengurapi agar firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 5. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku,
supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Inspirasi, Promosi, Tepat Janji. Saudara yang terkasih, nama Bunda Teresa sangat legend dan sangat menginspirasi kehidupan banyak orang. Kisah pemberian hidupnya, mengabdikan hidup di pinggiran kota Kalkuta, India, itu menginspirasi orang lain dan menggerakkan banyak orang di seluruh dunia untuk meniru, untuk ikut serta melakukan pelayanan seperti Bunda Teresa. Bahkan nama Teresa juga dipakai banyak orang dengan harapan orang yang menyandang nama Teresa itu memiliki spirit, memiliki semangat, kesaksian hidup seperti Bunda Teresa. Sekalipun orang barat mengatakan apalah artinya sebuah nama, tetapi bagi masyarakat kita, nama memiliki makna bagi penyandangnya. Paling tidak, nama itu menjadi harapan dan doa bagi orang-orang yang menyandangnya. Semoga dengan nama tertentu yang ia sandang itu, dia mengalami seperti yang didoakan melalui nama yang diberikan oleh orang kepadanya. Misalnya saja nama Bejo, orang yang memiliki nama Bejo, dia berharap, dia berdoa kiranya kehidupannya itu bejo. Bejo itu beruntung Bapak Ibu. Semoga kehidupannya itu penuh dengan kemujuran, keberuntungan berpihak kepadanya. Karena itu ada sebuah iklan yang mengatakan orang pinter itu masih kalah dengan orang bejo. Nah, ini sebuah iklan yang menginspirasi. Saudara-saudara, di dalam hidup kita bergereja, di dalam hidup kita berpelayanan, kita juga perlu yang namanya inspirasi. Jemaat Korintus yang disampaikan surat oleh Rasul Paulus, ini menjadi salah satu jemaat rujukan yang bagi Paulus menjadi jemaat yang bisa menginspirasi bagi banyak orang, bagi banyak gereja, terutama melalui kesaksian hidup mereka, kemurahan hati mereka. Tadi dikatakan di ayat yang pertama dikatakan tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Ayat itu ingin menjelaskan bahwa jemaat Korintus itu adalah jemaat yang penuh perhatian kepada orang-orang kudus, kepada para pelayan Tuhan, kepada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani jemaatnya. Dan tentu juga termasuk di dalam ayat-ayat berikutnya itu berbicara tentang pemberian kepada gereja, kepada jemaat lain. Yang dimaksudkan itu adalah jemaat yang ada di Yerusalem. Rasul Paulus memberikan contoh kepada jemaat Makedonia melalui jemaat Korintus. Di ayat 2. Di ayat 2 dikatakan di sana bahwa Akaya itu adalah wilayah Korintus, sudah siap sedia sejak tahun yang lampau dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Jadi ketika melihat jemaat Yerusalem itu dalam keadaan defisit, dalam keadaan kesulitan keuangan, dalam keadaan kesulitan ekonomi, Paulus sebagai pemimpin gereja saat itu yang mengorganisir organisasi gereja-gereja lokal itu men-sharingkan akan komitmen jemaat di Korintus yang akan membantu jemaat di Yerusalem. Ketika dia berbicara kepada Makedonia, dia mengatakan itu Akaya sudah siap sejak setahun yang lampau. Jadi zaman dulu pun rupanya Paulus sudah memikirkan bantuan yang sifatnya subsidi kepada jemaat, kepada gereja yang tidak mampu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, karena terinspirasi komitmen gereja Korintus itulah kemudian menyebabkan gereja Makedonia itu bergerak.
Mereka di dalam keterbatasannya kemudian mengumpulkan persembahan dan diberikan kepada saudara-saudara mereka, satu tubuh Kristus yang ada di Yerusalem. Justru nampaknya di dalam surat ini menjadi peringatan kepada jemaat di Korintus, karena ternyata komitmen janji yang diberikan jemaat besar, jemaat Korintus itu belum terbukti. Bahwa mereka akan memberikan persembahan kepada Yerusalem itu ternyata belum terrealisasi. Karena itu kemudian Rasul Paulus mengutus ada beberapa orang kepada jemaat di Korintus untuk nagih komitmen mereka, nagih janji mereka. Karena apa yang dipromosikan Rasul Paulus itu ternyata belum terbukti. Kata orang, janji itu adalah hutang, hutang kesanggupan. Karena itu janji harus ditepati, janji harus digenapi. Jangan sampai omdo. Apa itu omdo? Omong doang. Jangan sampai NATO. Apa itu NATO? Ya, no action, talk only. Ya, nggak ada buktinya, nggak ada kerjanya, hanya omongan saja. Tidak terbukti. Jangan hanya besar di mulut, omongan besar diibaratkan seperti keadaan yang mau hujan, geluduknya, gunturnya itu besar, tetapi airnya, hujannya tidak turun. Itu yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, dan saya kira nasihat itu juga diberikan kepada kita. Mari kita menghidupi komitmen kita yang telah kita buat bersama dengan Tuhan dan untuk Tuhan dan sesama. Nasihat Rasul Paulus itu saudara-saudara sekaligus menegur mereka karena ternyata jemaat Korintus belum menghidupi komitmen mereka, sehingga kalau mereka itu selama ini dipromosikan oleh Paulus sehingga menginspirasi jemaat-jemaat yang lain, kiranya apa yang dipersaksikan Paulus itu menjadi kenyataan. Karena memang dalam hidup bersama perlu adanya sebuah inspirasi yang dapat menggerakkan kehidupan ini. Saudara-saudara, menepati janji adalah wujud dari komitmen yang dihidupi, dan itu artinya adalah kehidupan yang berintegritas. Dan itu sebetulnya yang diberikan, diteladankan oleh Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus telah meneladankan itu, bagaimana Dia memberikan dirinya. Tuhan Yesus memberi persembahan itu. Dia membayar bea bait Allah. Dia memberikan persembahan itu. Dia juga memberikan makan, memberi roti 5.000 orang yang kelaparan. Bahkan Dia memberikan dirinya sebagai roti yang hidup, roti yang turun dari surga itu dipecah-pecahkan menjadi berkat, menjadi sarana keselamatan bagi banyak orang. Roti rohani, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus itu, diberikan bukan saja karena kepedulian Tuhan Yesus, tetapi karena dilandasi oleh kasih yang besar. Kasih itu yang menggerakkan Tuhan Yesus untuk memberi diri, peduli, merawat, dan menyelamatkan kehidupan ini. Saudara-saudara yang terkasih, di masa pandemi ini tentu kehidupan kita penuh dengan pergumulan dan kesulitan. Tetapi tentu di tengah-tengah perjalanan ini ada hal-hal yang bisa menginspirasi hidup kita. Orang yang taat kepada protokol kesehatan, sekalipun mereka harus berjuang ketat, tentu itu menginspirasi hidup kita. Bukannya orang yang dengan bebas cuek tidak memperhatikan protokol kesehatan, itu tandanya mereka abai, mereka tidak memberi diri di dalam merawat dan menjaga kehidupan ini. Mana yang menginspirasi? Orang dengan segala keterbatasannya,
tetap memberi, tetap berbagi seperti jemaat yang ada di Makedonia atau mereka yang menghabiskan waktu hanya dengan berkeluh kesah dan menuntut, berkomplain setiap saat tanpa henti. Mana yang menginspirasi kita? Orang-orang yang tetap berjuang di masa yang sulit ini, atau orang-orang yang kemudian dengan putus asa, mereka merasa pandemi ini menyulitkan kehidupan mereka. Saudara-saudara, di tengah situasi yang seperti ini, mari kita bersatu padu. Kita menyadari diri, kita memberi diri untuk merawat kehidupan ini. Dengan dasar kasih, kita bisa memberi inspirasi. Kita peduli kepada banyak orang, mulai lingkup terkecil kita, di keluarga kita. Kita sebagai seorang suami, seorang ayah, kita bisa bekerja keras. Sebagai seorang kakek, seorang nenek, kita bisa memberi inspirasi melalui keteladanan hidup kita. Sebagai seorang ibu, seorang istri, kita bisa memberi inspirasi melalui kesabaran dan kerajinan kita. Di dalam kasih yang kita miliki, segala aspek kehidupan kita itu bisa memancarkan inspirasi bagi banyak orang. Kalau benar-benar kita mau totalitas melakukan itu bagi Tuhan dan sesama. Mari tetap semangat, kita tetap menjaga kesehatan kita untuk bisa menjadi berkat. Mari kita menginspirasi dengan cara menjadi peduli. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada saat ini. Menolong kami, mengingatkan kami bagaimana kami harus mensaksikan kasih Kristus yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Di tengah pandemi ini di mana banyak kesulitan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, supaya kami bisa diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kesaksian Injil Tuhan bagi banyak orang. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan, untuk penyebaran wabah virus corona yang semakin menjadi, kiranya Tuhan yang boleh mengendalikan, masyarakat boleh diberikan kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan. Kiranya juga Tuhan memulihkan mereka yang sakit, memulihkan mereka yang saat ini sedang dalam kondisi lemah. Tuhan juga menolong, memberikan berkat-Mu, memulihkan kondisi ekonomi banyak orang yang mengalami kesusahan. Tuhan hibur, yang mengalami kehilangan, kiranya Tuhan berikan pengganti kepada mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan di dalam usaha. Kiranya juga Tuhan memberikan kepada mereka inspirasi untuk memiliki pekerjaan-pekerjaan yang lebih kreatif, bahkan mereka boleh mengembangkan usaha mandiri. Kami berdoa juga untuk para lansia, kiranya juga Tuhan lindungi, juga anak-anak, mereka semuanya kaum rentan juga mereka lindungi. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang saat ini sedang bergumul, dan terutama jemaat-Mu di GKI Batu, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, dari yang kecil sampai lansia, semuanya boleh di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini di dalam berkat dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.